janganlah kalian melarang para perempuan untuk hadir di masjid. Nah, jadi dua hadis ini yang kan kelihatannya kontradiktif ya. Sebenarnya mana sih yang lebih bagus, sholat di rumah atau di masjid? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali lagi di program Persada UAD TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan tempat terbaik perempuan ketika sholat. Ya, karena dalam kita seperti biasanya mungkin dilema ya, sebenarnya perempuan itu lebih baik di rumah saja atau boleh sih di masjid, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Ustazah Nur Mahni MAG. Beliau merupakan dosen Persada dan salah satu dosen favorit saya. Jadi langsung saja pada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Arifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Selamat bertemu kembali sahabat Persada TV UAD. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Arifah, ada pertanyaan tentang di manakah tempat terbaik perempuan untuk sholat. Apakah perempuan lebih baik sholat di rumah atau di masjid? Secara umum, pelaksanaan sholat wajib itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, itu lebih diutamakan dilaksanakan di masjid dan dilaksanakan secara berjamaah. Nah, ini berlaku khusus, misalkan ya, utama bagi laki-laki. Tapi bagaimana dengan perempuan? Apakah perempuan tidak sama baiknya dengan laki-laki dalam hal sholat di masjid dan berjamaah? Nah, dalam hal ini Ibu perlu jelaskan bahwa pertanyaan seputar apakah perempuan lebih utama sholat di masjid atau di rumah itu berangkat dari hadis. Ya. Jadi ada dua hadis, maksudnya gini, ada hadis yang tampak seperti kontradiktif antara satu sama lain terkait dengan apakah perempuan itu lebih baik sholat di rumah atau di masjid. Nah, ini yang mesti kita pahami, Mbak. Jadi penempatan hadis itu atau pemahaman hadis itu yang sering tidak proporsional atau tidak pas, sehingga kemudian terjadilah gitu ya muncullah pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi Ibu perlu sampaikan yang pertama terkait dengan adanya hadis yang menjelaskan bahwa perempuan itu lebih baik sholat di rumah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, afdalu masajidan nisa'i qa'ru buyutihinna. Jadi sebaik-baik tempat sholat perempuan itu adalah di bagian tersempit di rumahnya. Jadi kalau misalnya bahasanya gini ya, ruang tamu, kamar, atau ada kamar lagi yang lebih kecil gitu, maka kamar kecil itu, yang kecil itu lebih baik di sana perempuan itu sholat. Namun di sisi yang lain ada juga hadis yang menjelaskan bahwa perempuan itu jangan dilarang kalau mereka ingin ke masjid. Rasulullah bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian melarang para perempuan untuk hadir di masjid. Nah, jadi dua hadis ini yang kan kelihatannya kontradiktif ya. Sebenarnya mana sih yang lebih bagus, sholat di rumah atau di masjid? Nah, jadi kita harus meletakkan kedua hadis ini dalam konteks tertentu. Jadi bahwa sholatnya perempuan itu lebih baik di rumah jika ada keadaan-keadaan tertentu berlaku. Jadi kalau mau dilihat hadis ini kan diturunkan atau disampaikan oleh Rasulullah itu dalam situasi di mana kondisi Arab pada waktu itu tidak memungkinkan bagi perempuan untuk bisa secara leluasa pergi ke masjid. Belum lagi ketika itu masjid baru dalam proses pembangunan, sehingga mungkin luasnya, kemudian settingnya itu belum seperti yang kita lihat sekarang. Oleh karena itu kemudian Nabi menyarankan perempuan untuk sholat di rumah.
karena memang situasinya belum memungkinkan. Nah, sementara ketika situasinya sudah memungkinkan, maka muncullah hadis kedua yang meminta agar perempuan itu tidak dilarang untuk ke masjid. Jadi kalau mau dilihat dari sini, bukan harga mati perempuan itu tidak boleh sholat di masjid. Tetapi untuk perempuan, tentu saja demi menjaga kehormatan dan keamanannya, kemudian Rasulullah membuat ketentuan. Yang mau disampaikan di sini adalah bahwa sholat di masjid itu menjadi sama keutamaannya bagi perempuan manakala situasinya memungkinkan. Jadi kalau mau dilihat dalam hal ini ada setidaknya tiga syarat atau 3 ketentuan yang harus terpenuhi baru kemudian perempuan itu bisa ke masjid. Yang pertama, perempuan lebih utama sholat di masjid jika tidak ada kewajiban-kewajiban domestik yang menghalangi. Contoh, dia punya bayi yang masih ASI. Nah, kalau bayinya ditinggal, takutnya nanti pak ibunya ke masjid, bayinya nangis. Nah, itu kan akan bahasanya memudaratkan bayi. Yang kedua, ketika perjalanan ke masjid itu aman. Nah, ketika perjalanannya aman, tidak ada gangguan, tidak ada fitnah, maka silakan ke masjid. Ya, fitnah ini maksudnya tidak ada, misalkan kalau di daerah konflik, ya kalau nanti ke masjid ada kemungkinan ditembak gitu ya, atau seperti kasus saudara-saudara kita di Palestina ya, kalau pergi ke masjid nanti zalimi oleh tentara Israel dan sebagainya, bisa jadi seperti itu. Yang ketiga syaratnya itu adalah ada tempat khusus yang disediakan di dalam masjid. Ya, misalnya kalau di masjid-masjid yang kita lihat sekarang kan sudah jelas ada ya, ada soft khusus yang dibentuk atau di set gitu untuk perempuan sehingga tidak terjadi ikhtilat, perempuan tidak bercampur-campur dengan laki-laki. Nah, ketika 3 syarat ini terpenuhi, maka bagi seorang perempuan itu sholat di masjid itu lebih utama. Jika tidak, maka otomatis sholat di rumahlah yang menjadi lebih utama. Jadi mungkin itu ya. Jadi jangan sampai kita salah memahami. Jadi bukan berarti Islam itu melarang perempuan pergi ke masjid ya, sepertinya kemudian yang dapat fadilah itu hanya laki-laki saja, enggak. Perempuan pun boleh bahkan dianjurkan ke masjid dengan syarat tadi memenuhi tadi ya 3 syarat yang sudah tadi kita diskusikan. Mungkin itu Mbak Arifah. Ya, berikut tadi sudah disampaikan bahwa perempuan itu boleh loh ke masjid dengan catatan tadi. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Ketika itu memenuhi, dipersilahkan, bahkan itu menjadi sama dengan laki-laki ya Ibu, keutamaannya seperti itu. Baik, seperti itu pada kesempatan kali ini. Ketika nanti sahabat Persada ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang mungkin belum jelas, Ibu nanti bisa mungkin via WA ke nomor official Persada atau bisa juga di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe program kami. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Terima kasih dari kami akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.